Halo, saya Aurelia Tanelwi dari kelas 21 jurusan Akuntansi STIE Eka Prasetya. Hari ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi di dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yaitu depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Saya akan memulai presentasinya. Kita mulai dengan pengertian depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Depresiasi atau penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Depresiasi atau penyusutan bukan merupakan penilaian aktiva tetap, tetapi merupakan proses pengalokasian harga perolehan. Alokasi dilakukan sepanjang umur manfaat yang dapat berupa periode waktu atau jumlah produksi atau unit yang diharapkan akan diperoleh dari aktiva tetap tersebut. Akumulasi depresiasi aktiva tetap menggambarkan jumlah depresiasi yang telah dibebankan sebagai biaya, bukan menggambarkan dana yang telah dihimpun. Akuntansi untuk penyusutan terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusutan. 1. Harga perolehan atau cost. Harga perolehan suatu aktiva meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penyiapannya untuk dapat digunakan. 2. Nilai residual atau nilai sisa, atau residual value atau salvage value. Jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut tidak digunakan lagi. 3. Masa atau umur manfaat aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki masa manfaat terbatas. Keterbatasan tersebut karena berbagai faktor seperti keausan, kecacatan, kemerosotan nilai, kerusakan, dan ini tidak berlaku pada tanah. Selanjutnya, metode depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Terdapat 4 metode depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Dalam metode ini, nilai penyusutan dibebankan secara merata selama estimasi masa manfaat dengan menggunakan rumus harga perolehan dikurang dengan taksiran nilai residu lalu dibagi dengan masa manfaat. Kedua, metode saldo menurun. Dalam metode ini, nilai penyusutan semakin menurun selama estimasi masa manfaat dan nilai residu tidak diperhitungkan. Ketiga, metode jumlah angka tahun. Dalam metode ini, nilai penyusutan menurun secara stabil selama estimasi masa manfaat dan dapat dihitung dengan nilai perolehan dikurangi taksiran nilai residu dikali dengan pecahan yang semakin menurun dengan penyebut yang dicari menggunakan rumus S sama dengan N kali N tambah 1 dibagi 2. Yang terakhir, metode unit produksi. Dalam metode ini, nilai penyusutan berbeda-beda sesuai dengan penggunaan aktiva dan dapat dihitung dengan rumus harga perolehan dikurang estimasi nilai sisa lalu dibagi dengan jam mesin. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Kasus pertama, PT Bodas Gelis memiliki kendaraan yang dibeli pada tanggal 2 Maret tahun 2020 dengan nilai 250 juta. Perkiraan umur aset ternyata 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 50 juta. Diminta, buatlah tabel penyusutan dan jurnal serta perhitungan yang seharusnya untuk metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode angka tahun. Sekarang mari kita lihat penyelesaiannya. Untuk metode garis lurus, pertama kita harus menghitung terlebih dahulu besar penyusutan per tahun, yaitu dengan cara harga perolehan dikurang taksiran nilai residu dibagi masa manfaat. Untuk soal ini, harga perolehan 250 juta dikurang dengan taksiran nilai residu 50 juta dibagi masa manfaat 5 tahun, maka besar penyusutan per tahunnya adalah 40 juta. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam tabel penyusutan. Nilai buku awal adalah 250 juta. Untuk tahun pertama, nilai penyusutan dikali 10 dibagi 12. Karena mulai digunakan pada bulan Maret, sehingga hanya digunakan sebanyak 10 bulan. Maka nilai penyusutannya menjadi Rp33.333.333 dan nilai buku Rp250 juta dikurang Rp33.333.333 menjadi Rp216.666.667. Untuk tahun kedua, nilai penyusutan 40 juta dan akumulasi penyusutan ditambah dengan Rp33.333.333 menjadi Rp73.333.333. Maka nilai bukunya menjadi Rp216
Rp666.667 dikurang dengan Rp73.333.333 maka menjadi Rp176.666.667. Untuk tahun ketiga juga demikian. Nilai penyusutan 40 juta, akumulasi penyusutan menjadi Rp113.333.333 dan nilai buku menjadi Rp136.666.667. Untuk tahun keempat, nilai penyusutan 40 juta, akumulasi penyusutan menjadi Rp153.333.333 dan nilai buku menjadi Rp96.666.667. Dan tahun kelima, nilai penyusutan 40 juta, akumulasi penyusutan menjadi Rp193.333.333 dan nilai buku menjadi Rp56.666.667. Untuk tahun keenam, masa manfaat tersisa 2 bulan, sehingga besar penyusutan 40 juta dikali 2 dibagi 12 mendapat hasil Rp6.666.667, sehingga akumulasi penyusutan menjadi 200 juta dan nilai buku yang tersisa adalah 50 juta. Untuk jurnal di tahun pertama adalah beban penyusutan di debit senilai Rp33.333.333 dan akumulasi penyusutan di kredit dengan nilai Rp33.333.333. Untuk jurnal tahun kedua dan seterusnya memiliki ayat yang sama dan nilai diambil dari kolom nilai penyusutan. Selanjutnya kita akan melihat penyelesaian untuk metode saldo menurun. Pertama-tama kita harus mencari tarif penyusutan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 1/5 dikali 100%, maka tarif penyusutannya adalah 40%. Sekarang mari kita lihat tabel penyusutannya. Nilai buku awal adalah 250 juta. Untuk nilai penyusutan tahun pertama diambil dari nilai buku 250 juta dikali 40%, yaitu 100 juta, lalu dikali 10 dibagi 12. Kenapa? Karena pemakaian dimulai dari bulan Maret, jadi hanya dipakai selama 10 bulan. Maka nilai penyusutan tahun pertama adalah Rp83.333.333. Akumulasi penyusutan Rp84.333.333 dan nilai buku menjadi Rp166.666.667. Untuk tahun kedua, nilai penyusutan diambil dari nilai buku tahun pertama yaitu Rp166.666.667 dikali 40%, didapatkan Rp66.666.667. Maka akumulasi penyusutannya menjadi Rp150 juta dan nilai buku tersisa adalah Rp100 juta. Untuk tahun ketiga, nilai penyusutan diambil dari nilai buku tahun kedua dikali 40%, didapat Rp40 juta. Akumulasi penyusutannya menjadi Rp190 juta dan nilai buku tersisa Rp60 juta. Untuk tahun keempat juga demikian. Nilai penyusutan diambil dari nilai buku tahun ketiga yaitu 60 juta dikali 40% didapat 24 juta. Akumulasi penyusutannya menjadi 214 juta dan nilai buku tersisa 36 juta. Tahun kelima nilai penyusutan diambil dari nilai buku tahun keempat yaitu 36 juta dikali 40% didapat 14 juta 400. Akumulasi penyusutan menjadi 228 juta 400. Lalu nilai buku tersisa Rp21.600. Untuk tahun terakhir, masa manfaat tersisa 2 bulan. Maka nilai penyusutannya diambil dari nilai buku tahun kelima yaitu Rp21.600 dikali 40% dikali 2 dibagi 12. Maka didapat Rp1.440.000. Akumulasi penyusutannya menjadi Rp229.840.000 dan nilai bukunya tersisa Rp20.160.000. Untuk jurnal tahun pertama, beban penyusutan di debit senilai Rp83.333.333 dan akumulasi penyusutan di kredit dengan nilai Rp83.333.333. Dan untuk jurnal tahun kedua dan seterusnya memiliki ayat yang sama dan nilainya diambil dari kolom nilai penyusutan. Selanjutnya kita akan melihat penyelesaian menggunakan metode jumlah angka tahun.
Pertama-tama kita harus mencari penyebutnya terlebih dahulu dengan rumus S sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Karena masa manfaatnya adalah 5 tahun, maka menjadi 5 kali 5 tambah 1 dibagi 2, dan hasilnya adalah 15. Selanjutnya, kita harus mencari jumlah nilai penyusutan per tahunnya dengan cara harga perolehan dikurang taksiran nilai residu dikali pecahan yang semakin menurun. Dan untuk kasus ini, karena tidak digunakan dari awal tahun, maka harus dikali dengan 10 per 12 dan 2 per 12. Untuk tahun pertama, 200 juta dikali 5 per 15 kali 10 per 12. Didapat nilai penyusutannya adalah 55.555.556 rupiah. Untuk tahun kedua, 200 juta dikali 5 per 15 dikali 2 per 12 didapat 11.111.111 rupiah. Dan untuk 10 bulan berikutnya dikali 4 per 15 dan didapat 44.444.444 rupiah. Maka jumlah nilai penyusutan tahun kedua adalah 55.555.555 rupiah. Untuk tahun ketiga, 200 juta dikali 4 per 15 dikali 2 per 12 didapat 8.888.889 rupiah. Dan untuk 10 bulan berikutnya dikali 3 per 15 dan didapat 33.333.333 rupiah. Sehingga jumlah nilai penyusutan tahun ketiga adalah 42.222.222 rupiah. Untuk tahun keempat, 200 juta dikali 3 per 15 kali 2 per 12 didapat 6.666.667, dan untuk 10 bulan berikutnya dikali 2 per 15 dan didapat hasil 22.222.223 rupiah. Sehingga jumlah nilai penyusutan tahun keempat adalah 28.888.889. Untuk tahun kelima, 200 juta dikali 2 per 15 dikali 2 per 12 didapat 4.444.444 rupiah. Dan 10 bulan berikutnya dikali 1 per 15 sehingga didapat hasil 15.555.555 rupiah untuk jumlah nilai penyusutan tahun kelima. Dan untuk tahun keenam tersisa 2 bulan dan dikali dengan 1/15 sehingga didapat nilai penyusutan terakhirnya adalah 2.222.222 rupiah. Selanjutnya, jumlah nilai penyusutan yang telah didapat tadi akan dimasukkan ke dalam tabel penyusutan. Nilai awal buku adalah 250 juta. Untuk tahun pertama, nilai penyusutan adalah 55.555.556 rupiah. Akumulasi penyusutannya juga sama, 55.555.556, sehingga nilai bukunya menjadi 194.444.454 rupiah. Untuk tahun kedua, nilai penyusutan 55.555.555 rupiah, sehingga akumulasi penyusutannya menjadi 111.111.111 rupiah, dan nilai buku menjadi 138.888.889. Untuk tahun ketiga, nilai penyusutan 42.222.222 rupiah. Akumulasi penyusutan menjadi 153.333.333 rupiah, dan nilai buku tersisa 96.666.667 rupiah. Nilai penyusutan tahun keempat adalah 28.888.890 rupiah. Akumulasi penyusutannya menjadi 182.222.223 rupiah, dan nilai buku tersisa 67.777.777 rupiah. Nilai penyusutan tahun kelima adalah 15.555.555 rupiah. Akumulasi penyusutannya menjadi 197.777.778. Nilai bukunya tersisa 52.222.222 rupiah. Dan untuk yang terakhir, nilai penyusutannya adalah 2.222.222 rupiah, dan akumulasi penyusutannya 200 juta dan nilai buku tersisa 50 juta.
Untuk jurnal tahun pertama, beban penyusutan di debit sebesar Rp55.555.556 dan akumulasi penyusutan di kredit senilai Rp55.555.556. Dan untuk jurnal tahun kedua dan seterusnya memiliki ayat yang sama dan diambil dari kolom nilai penyusutan. Selanjutnya, kasus kedua. PT MUA membeli mesin di tahun 2020 dengan harga perolehan mesin dalam rupiah adalah 300 juta. Taksiran nilai sisa adalah 75 juta. Estimasi jam mesin adalah 50.000 jam. Dan jika di tahun tersebut digunakan sebanyak 7.500 jam, maka tentukan besarnya penyusutan per unit 1 jam mesin dan besarnya penyusutan tahun 2020. Sekarang mari kita lihat penyelesaiannya untuk metode unit produksi. Pertama, kita harus menghitung penyusutan per jamnya dengan cara harga perolehan dikurang taksiran nilai sisa dibagi jam mesin. Untuk soal ini, harga perolehannya adalah 300 juta dikurang taksiran nilai sisanya 75 juta dan dibagi jam mesinnya 50.000 jam. Maka didapat penyusutan per jamnya adalah 4.500 per jam. Untuk besar penyusutan tahun 2020 adalah 7.500 dikali 4.500 karena pada tahun 2020 mesin digunakan sebanyak 7.500 jam. Maka besar penyusutan tahun 2020 adalah Rp33.750.000. Dan untuk jurnalnya adalah beban penyusutan di debit sebesar Rp33.750.000 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar Rp33.750.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.